Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Indonesia dipastikan menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya di ajang balap Formula One Powerboat atau yang dikenal dengan F1 H2O. Kepastian itu didapat setelah PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney sebagai lokal organizer untuk kejuaraan F1 H2O dan H2O Management Ltd. Sebagai promotor F1 H2O, menandatangani penyelenggaraan event F1 H2O di kantor InJourney Sarinah, Jakarta. Penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur Utama InJourney, Doni Oskaria, dan General Manager H2O Management Ltd, Raimondo di San Germano, serta disaksikan antara lain oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil 2 Menteri BUMN Kartika Wiryatmojo, dan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Diana Kusumastuti. Kejuaraan jet air ini akan dihelat di Danau Toba pada 24-26 Februari 2023. Digunakan lokasi Danau Toba menjadikan F1 H2O seri Indonesia menjadi ajang satu-satunya yang penyelenggaraannya di danau vulkanik terbesar di dunia. Ajang ini akan diikuti 18 pembalap mancanegara dan mereka akan berlomba-lomba untuk menampilkan penampilan terbaiknya di atas perairan Danau Toba. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan dengan dipilihnya Danau Toba sebagai lokasi penyelenggaraan balap F1 H2O menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki kemampuan dan juga infrastruktur yang mumpuni untuk menggelar kegiatan kompetisi balap berkelas dunia. Persiapannya sudah kita lakukan dari beberapa bulan yang lalu. Saya kira juga tadi kita sudah punya Mandalika, kita sekarang punya F1 H2O di Toba. Ini saya kira akan menarik juga lebih banyak turis ke Indonesia. Event ini kita akan coba untuk buat 5 tahun terus kontraknya, sehingga akan membuat kehidupan di Danau Toba itu seperti juga di Mandalika menjadi makin menarik. Nah, kegiatan internasional ini tentu diharapkan mampu menjadi katalisator untuk banyak penerimaan atau kehidupan ekonomi, terutama di UMKM di daerah-daerah seperti di Toba, Mandalika, dan tempat lainnya. Pengalaman MotoGP di Mandalika itu memberikan dampak ganda terhadap perekonomian lokal sebesar hampir lebih 600 miliar rupiah, dan saya pikir akan sangat penting. Nah, F1 H2O ini sebelumnya ada di Sharjah, United Arab Emirates, dan juga berhasil memberi dampak peningkatan jumlah pengunjung hotel sebesar 26% di atas rata-rata pada tahun 2019. Selama periode balap, tingkat keterisian hotel meningkat sangat signifikan. Performa terbaik berasal dari hotel bintang 3 dengan okupansi 74% di atas kelas hotel bintang lainnya. Jadi kita berharap, karena di Toba itu banyak hotel-hotel yang bintang 2, 3 dan juga Melati. Saya kira akan sangat banyak nanti pengunjung sana datang. Kemarin waktu saya meninjau sana, melihat memang banyak, akan saya kira homestay juga akan bisa terisi dengan kegiatan ini. Wakil 2 Menteri BUMN Kartika Wiryatmojo mengungkapkan bahwa saat ini InJourney ditunjuk sebagai penyelenggara event F1 H2O yang digelar di Danau Toba pada Februari 2023. Pemerintah optimis bahwa perhelatan bergengsi ini dapat membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Jadi selain penyelenggaraan daripada F1 H2O sendiri ini, kita ingin penyelenggaraan ini menyalakan branding daripada Danau Toba di kelas dunia sebagai destinasi wisata. Dan kita ingin seluruh destinasi wisata Indonesia akan penuh dengan event-event internasional seperti di Mandalika. Nanti November 13 kita akan menjalankan lagi World Superbike seperti tahun lalu, dan tahun depan juga akan menjalankan MotoGP. Artinya tentu Borobudur, Labuan Bajo juga akan terus menjalankan berbagai event yang harapannya nanti seluruh destinasi ini akan meningkatkan branding pariwisata Indonesia dan juga meningkatkan destinasi kita baik sebagai turisme domestik maupun turisme internasional. Demikian, terima kasih atas dukungan seluruh pihak, khususnya dari Pak Menko Marves, Menteri PUPR, sehingga kita bisa mendapat kesempatan untuk menjalankan ini sebagai key organizer dari aktivitas ini. Apa yang disampaikan Kartika diperkuat oleh Direktur Utama InJourney, Doni Oskaria, yang mengungkapkan untuk pengunjung diperkirakan akan ada 20.000 orang yang akan berkunjung di Danau Toba saat ajang balap bergengsi ini digelar. Untuk menyambut kedatangan pengunjung, InJourney akan menyiapkan paket bundling. Ini akan membundling, melakukan koordinasi baik itu dari sisi transportasinya melalui airlines yang kita miliki, dan juga tentu saja dengan
fasilitas akomodasi yang ada di sana melalui anak perusahaan kami di HIN yang memang bergerak di travel management. Tentunya nanti kita akan mengoptimalkan seluruh kerjasama dengan BUMN dan akan kita jual nantinya di Living dan juga di Brimo. Jadi silakan nanti seluruh akomodasi akan kita sediakan melalui jaringan distribusi BUMN. Tentu saja ini kita harapkan nanti dengan penyelenggaraan ini sekaligus kita juga mempersiapkan fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar Danau Toba, baik itu homestay maupun hotel-hotel, baik itu hotel bintang 3 maupun bintang 2, dan juga kita mengupayakan nanti juga memanfaatkan homestay-homestay yang ada di sekitar Danau Toba untuk akomodasi daripada penonton. Sementara itu, untuk infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat siap memberikan dukungan. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Diana Kusuma-Stuti, menjelaskan telah mencermati infrastruktur yang harus dibangun, antara lain berupa dry paddock dan wet paddock. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dan juga Direktorat Jenderal Sumber Daya Air akan memberikan dukungan infrastruktur bagi kelancaran kegiatan F1H2O, ya, berupa infrastruktur yang telah kami identifikasi, ya ini adalah pekerjaan dry paddock, juga wet paddock, juga jalan akses dry paddock menuju wet paddock, serta fasilitas pendukung olahraga F1H2O ini. Raimondo di San Germano, selaku General Manager H2O Management Ltd, menyatakan sangat senang bisa memasukkan Indonesia ke dalam kalender kejuaraan dunia F1 H2O untuk tahun-tahun mendatang. Dengan ditunjuknya Indonesia sebagai negara ke-40 yang menjadi tuan rumah acara balap H2O, maka hal ini memperlihatkan komitmen H2O untuk lebih mengembangkan olahraga di seluruh dunia. On behalf of H2O Racing, which is the global promoter of powerboating, I'm very proud to be here today to introduce you the F1 H2O, which is the pinnacle of our sport. As H2O Racing, we have organized events in around 40 countries around the globe, and it was a natural step to come to Indonesia as we share with the central government and the local authorities the same view and values and goals when it comes to promote tourism through sport events. Indonesia once again confirmed its status of a major player on a global scale, and F1 H2O with the whole international powerboating community will contribute with enthusiasm to its outstanding growth. Just one thing I would like to mention more, which is about environmental sustainability of our sports. We will do the event in Lake Toba. We have been there and we pretty much enjoyed the amazing nature that we found. Our event will be CO2 offset completely, so it will be a carbon zero event. Tim Elgen Media melaporkan.